Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fani. Selamat datang di channel aku. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk orang-orang yang udah nonton video pertama aku. Jujur di luar dugaan sih untuk responnya. Terima kasih banyak untuk supportnya. Jadi aku lebih semangat lagi untuk bikin video yang kedua ini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih hal-hal atau langkah-langkah yang harus kita lakukan saat kita tahu bahwa anak kita adalah Down syndrome. Kenapa aku mau bahas ini? Karena aku ngerasa bingung banget waktu Lemon didiagnosa oleh dokter bahwa Lemon suspek Down syndrome. Aku harus gimana? Aku harus ngapain? Aku bingung banget. Waktu aku tanya dokter pun mereka cuma bilang sabar. Dan saat itu aku sangat minim banget pengetahuan tentang Down syndrome. Dan beberapa dokter anak si Lemon pun tidak memberi arahan apapun. Dari situ aku mulai mencari informasi apapun dari internet, dari buku, dari orang tentang Down syndrome. Beruntung aku hidup di zaman dimana informasi sangat mudah didapatkan. Dan ketika itu saya dipertemukan dengan ibu dari seorang anak Down syndrome juga, namanya Ibu Andri. Dia memiliki anak Down syndrome bernama Kai. Dari beliaulah saya mendapatkan banyak informasi tentang Down syndrome dan langkah apa saja yang harus saya lakukan. Terima kasih banyak Ibu Andri. Jadi, hal yang harus kita lakukan adalah pertama kali kita harus mengkonfirmasi apakah benar anak kita adalah Down syndrome atau tidak, yaitu dengan cara tes kromosom. Bagaimana caranya dan di mana saja kita bisa tes kromosom, saya akan bahas di video yang terpisah. Kemudian, setelah kita mengkonfirmasi bahwa anak kita adalah bayi Down syndrome, langkah yang harus kita lakukan selanjutnya adalah yang pertama, cek tiroidnya. Apa sih tiroid? Tiroid adalah kelenjar endokrin yang terbesar di dalam tubuh manusia. Fungsi dari kelenjar ini adalah untuk mengatur kecepatan tubuh untuk membakar energi, protein, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Intinya, kelenjar tiroid itu adalah pusat kontrol metabolisme tubuh. Selain itu, tiroid juga mengatur fungsi otak dan saraf, mengatur perkembangan kulit, rambut, jantung, dan usus. Kebayangkan kalau misalkan ada kelainan pada kelenjar tiroid. Dan cukup banyak sekali anak-anak Down syndrome dengan kelainan tiroid ini. Mereka biasanya akan mengalami masalah dengan berat badannya. Jadi, gimana solusinya kalau misalkan ada kelainan tiroid? Biasanya dokter akan memberikan sejenis obat yang harus dikonsumsi setiap harinya. Karena kelainan tiroid yang diderita oleh anak Down syndrome adalah kelainan tiroid kongenital atau bawaan, maka mereka harus meminum obat tersebut setiap harinya seumur hidupnya. Dan harus diobservasi oleh dokter setiap bulannya untuk menentukan seberapa besarkah dosis yang harus diberikan. Karena bisa saja setiap bulan itu berbeda, tergantung berapa kadar tiroid di dalam tubuh si anak. Aku bersyukur banget sih Lemon tiroidnya alhamdulillah normal. Langkah selanjutnya adalah cek jantungnya. Karena sebagian besar anak Down syndrome itu memiliki penyakit jantung bawaan atau PJB, seperti yang terjadi pada Lemon. Untuk PJB sendiri terbagi menjadi dua, yaitu cyanotic dan non-cyanotic. Untuk cyanotic biasanya ciri-cirinya itu kulit, lidah, kemudian bibirnya itu berwarna biru, dan ujung-ujung anggota gerak tubuhnya itu seperti jari tangan dan jari kaki itu juga berwarna biru. Untuk tipe-tipe PJB sendiri ada VSD, ASD,
PS, TOEFL, dan satu lagi ada PDA. Untuk Lemon sendiri tipe PJB-nya adalah VSD. Untuk penjelasan tentang tipe-tipe PJB sendiri akan saya jelaskan di video yang terpisah. Langkah selanjutnya adalah cek saluran pernapasannya. Sebagian besar anak Down syndrome itu mengalami kelemahan otot sehingga membuat mereka sering tersedak saat menyusu. Oleh karena itu kadang ada cairan yang masuk ke saluran pernapasannya, atau saat mereka batuk dan flu, mereka tidak bisa mengeluarkan lendir sendiri sehingga lendirnya masuk ke saluran pernapasan, atau memang karena adanya asap rokok yang mengakibatkan si anak Down syndrome mengalami kerusakan di paru-parunya. Biasanya kondisi tersebut mengakibatkan pneumonia pada si anak Down syndrome. Pneumonia adalah keadaan di mana paru-paru terendam cairan ataupun lendir. Mungkin untuk batuk dan pilek pada bayi yang normal biasa saja, tetapi untuk batuk dan pilek pada anak-anak Down syndrome itu sangat berbahaya karena bisa memicu pneumonia. Dan banyak juga yang tidak tertolong karena batuk dan pilek. Kemudian langkah selanjutnya adalah cek saluran pencernaannya. Anak-anak Down syndrome banyak juga yang mengalami kelainan saluran pencernaan. Bisa terjadi pada anusnya, lambungnya, ususnya, esofagusnya, ataupun trakea. Beberapa kelainan yang sering terjadi antara lain adanya penyumbatan usus, kemudian penyempitan anus ataupun anus tertutup sama sekali. Kemudian selanjutnya adalah malrotasi gaster dan duodenum seperti yang terjadi pada Lemon. Kemudian saluran empedu membengkak dan tersumbat. Dan ada lagi GERD, jadi mereka sering sekali mual dan muntah. Kemudian gangguan sulit untuk menelan. Kemudian selanjutnya adalah cek penglihatannya, karena sebagian besar anak Down syndrome memiliki kelainan pada mata, entah itu minus, entah itu silinder, ataupun tidak bisa melihat. Kemudian selanjutnya adalah kelainan pada pendengaran. Jadi banyak juga anak-anak Down syndrome yang memiliki masalah pendengaran. Bisa saja pendengarannya kurang bagus ataupun tidak bisa mendengar sama sekali. Untuk kasus Lemon, dia terlahir kuning, hyperbilirubin, dan cukup tinggi sehingga dokter anak menyarankan untuk cek pendengaran juga untuk Lemon. Untuk cek pendengaran sendiri namanya BERA. Untuk bagaimana caranya cek BERA dan dimana saja, saya akan jelaskan di video yang terpisah. Oke, sekian penjelasan singkat dari saya. Jika ada yang kurang jelas, bisa langsung komen di kolom komentar atau DM di Instagram saya @nonafani. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Share juga ya, biar makin banyak juga yang tahu tentang informasi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.